Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang pola bilangan. Namun sebelum materi ini saya bahas, ada beberapa hal yang perlu disampaikan. Pertama, kondisi kita masih pandemi COVID-19. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, atur pola makan dan istirahat secukupnya, menggunakan masker, mencuci tangan, berjaga jarak, mengurangi mobilitas, menghindari kerumunan, dan memperbanyak berdoa. Baiklah, kita akan bahas kegiatan materi pola bilangan yang akan disampaikan langsung oleh saya, Dede Fahrudin. Baik, sebelum kita memahami tentang pola bilangan, kita harus tahu dulu tentang peta konsep, di mana peta konsep ini yang akan kita bahas pada materi pola bilangan. Nah, pola bilangan ini ada dua, itu pola bilangan dan pola konfigurasi. Nah, pola bilangan dibagi menjadi tiga bagian, pola bilangan, pola barisan bilangan sederhana, barisan dan deret bilangan, pemecahan masalah barisan dan deret. Sedangkan untuk pola konfigurasi ada konfigurasi objek, keterkaitan antar suku, dan generalisasi konfigurasi objek. Nah, pada konfigurasi objek, ini dibagi menjadi dua, yaitu konfigurasi persegi dan konfigurasi lingkaran. Ya. Nah, ini observasi, artinya ada yang harus kita teliti terlebih dahulu. Ambillah kalender yang ada di rumahmu dan guntinglah kalender bulan Januari 2018. Lalu tuliskan tanggal-tanggal pada hari Senin. Di tanggal hari Senin ada tanggal 1, 8, 15, 22, dan 29. Dapatkah kamu jelaskan tentang perubahan tanggal pada setiap hari yang sama? Tentu kita akan dapatkan kesimpulan bahwa selalu ada perubahan 7 hari pada setiap tanggal di hari yang sama. 1 ke 8 ditambah 7, 8 ke 15 ditambah 7, 5 ke 22 ditambah 7, 22 ditambah ke 29 ditambah 7. Nah, selisihnya selalu 7. Nah, bilangan-bilangan yang terbentuk pada setiap hari Senin membentuk sebuah pola, yaitu bilangan berikutnya lebih 7 dari bilangan sebelumnya. Oke, lanjut. Nah, observasi. Bentuk penulisan setiap bilangan menggunakan tanda koma seperti 1, 8, 15, 22, dan 29. Ini menggunakan tanda koma, selanjutnya disebut barisan bilangan. Bagaimana jika kita jumlahkan semua tanggal pada hari Selasa, 2, 9, 16, 23, dan 30? Bentuk penulisan setiap bilangan menggunakan tanda tambah atau plus, seperti kita lihat di atas dengan deret bilangan. Ini contoh kalender Januari 2018. Oke. Berikutnya, mengenal pola barisan bilangan sederhana. Pengertian barisan urutan dan bilangan cacah. Kita harus tahu dulu apa itu pengertian bilangan asli. Urutan yang dimulai dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya selanjutnya disebut bilangan asli, yang dalam bahasa Inggris kita sebut dengan natural number. Di Indonesia, A digunakan sebagai lambang dari himpunan bilangan asli. A, himpunan bilangan asli 1, 2, 3, 4. Sementara di negara-negara yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar, N digunakan sebagai lambang untuk himpunan bilangan asli. Karena yang dimaksudnya adalah the seed of number, the seed of natural number, atau natural number. Kita bisa menyebutnya the seed of natural number atau natural number. Jadi dalam bahasa Inggris, himpunan bilangan asli dilambangkan dengan N sama dengan 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Jadi bilangan asli dimulai dari 1 dan seterusnya. Oke, berikutnya bahas tentang bilangan cacah.
Nah, dalam matematika, tidak punya berarti menunjukkan pada himpunan atau kumpulan benda yang tidak memiliki anggota. Himpunan yang tidak memiliki anggota untuk selanjutnya disebut himpunan kosong. Dan banyaknya anggota himpunan kosong adalah nol atau ditulis dengan lambang nol angka. Selanjutnya, keberadaan objek dalam suatu kumpulan benda hanya mungkin ada jika kumpulan itu ada isinya atau tidak ada. Jika kumpulan itu tidak ada isinya, bilangan 1, 2, 3, 4, dan seterusnya menyatakan banyaknya anggota untuk kumpulan yang ada isinya dan 0 untuk kumpulan yang tidak ada isinya. Oleh karena itu, untuk himpunan bilangan cacah, kita lambangkan dengan C. Dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Sementara itu, di negara-negara yang menggunakan bahasa Inggris sebagai pengantar, C atau W disingkat sebagai lambang untuk himpunan bilangan cacah yang dikenal dengan istilah cardinal number atau whole number. Tidak ada yang menggunakan istilah cardinal number, ada yang menggunakan istilah whole number. Nah, dalam bahasa Inggris, himpunan bilangan cacah dilambangkan dengan C, yaitu 0, 1, 2, 3, 4. Atau W, whole number 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Itu adalah bilangan cacah. Berikutnya, mengenal pola barisan bilangan sederhana. Nah, pengertian pola dan barisan bilangan. Barisan bilangan berhubungan erat dengan bilangan urutan dan bilangan cacahan. Sebagai bilangan urutan secara umum, urutan suku-sukunya diberi lambang U1, U2, U3, U4 yang bermakna sebagai urutan pertama, urutan kedua, urutan ketiga, urutan keempat, dan seterusnya. Selanjutnya, setiap bilangan yang diurutkan ditulis berjajar dan sebagai pemisah di antara dua suku yang berurutan digunakan tanda koma. Contoh masalah. Misalkan kita sediakan pola susunan huruf-huruf L seperti berikut. Lihat pola susunan huruf L, U1, U2, U3, dan U4. Nah, pernyataannya adalah berdasarkan pola huruf L. Beberapa petak persegi satuan yang diperlukan untuk membentuk huruf L yang ke-100 adalah berapa? Berikut. Nah, bagaimana menyelesaikan permasalahan itu? Kita misalkan pola yang didapat, kita amati dari gambar. Lihat, U1 di atasnya 1 ke bawah 3. U2 mendatarnya 2, menurunnya 4. U3 mendatarnya 3, menurunnya 5. U4 mendatarnya 4, menurunnya 6. Nah, berdasarkan pola yang didapat, berdasarkan pola yang dapat kita amati dari gambar, banyaknya petak persegi satuan yang diperlukan untuk membentuk suku atau unit pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya, sehingga kita tulis U1 adalah 1 ditambah 3. Tadi pendataran 1, menurunnya 3. Berikutnya U2, 2 ditambah 4. U3, 3 ditambah 5. U4, 4 ditambah 6. Sehingga U1 adalah 1 ditambah 1 tambah 2. 2 ditambah 2 tambah 2. 3 ditambah 3 tambah 2. 4 ditambah 4 tambah 2. Nah, dengan melihat pola dari U1 hingga U4 tersebut, maka UN-nya sama dengan N ditambah N ditambah 2. Atau sama dengan 2N tambah 2 atau 2 dikali N tambah 1. Ini polanya 2 dikali N tambah 1. Berikutnya, oleh karena rumusan suku ke N dari barisan bilangan tersebut adalah UN sama dengan 2 kali N tambah 1, maka dengan mengganti nilai N sama dengan 100, UN sama dengan 2N tambah 1 diperoleh U100 sama dengan 2 dikali 100 ditambah 1. Maka 2 dikali 101 sama dengan 202. Dengan demikian, banyaknya petak persegi satuan yang diperlukan untuk membentuk huruf L yang ke-100 adalah 202. Nah, lebih lanjut, barisan dan suku yang dihasilkan pada pemecahan masalah tersebut adalah
U14, U26, U38, U4 100, U100 adalah 202. Sedangkan UN adalah 2 dikali N tambah 1. Sehingga dari barisan bilangan tersebut urutan suku-sukunya adalah U14, U26, U38, U410, dan U100 sampai dengan U100 sama dengan 202. Sehingga UN-nya sama dengan 2 kali N tambah 1. Itulah penjelasan dari permasalahan atau contoh soal tentang pola bilangan. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.